إن ربي قريب مجيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها النفوس مطمئنة. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل من رفع الفرض والسنة. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أماتوا البدع وأحيوا السنة. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla Hubbul Watan, yang terhormat Bapak Faiz, Bapak Wahyu, Bapak Beni, Bapak Ridwan, Bapak Surya, dan Bapak Rizki. Hafizahumullah wa ardahum, didoakan semuanya mudah-mudahan dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan segenap para jamaah Musholla Hubbul Watan, mudah-mudahan kita semua insyaallah dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di kesempatan hari ini adalah ibadah sebagai tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala pencipta yang penuh rahasia dan hikmah, yang menjadikan mati dan hidup sebagai uji dan coba. Mati ujian, hidup cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup sebagai uji dan coba, mana di antara hamba-hamba Allah yang paling baik amalnya. Sedikit baik punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak baik tentu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati, hidup, kembali, uji dan coba dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut mati dulu baru hidup. Kalau gitu telur sama ayam lebih dulu mana, Pak? Telur sama ayam. Ayam. Bu, telur sama ayam lebih dulu mana? Allah sebut mati dulu baru hidup. Jadi dulu kita itu tidak ada dulu baru ada. Jadi telur dulu baru ayam. Mati dulu baru hidup. Jadi awalnya kita enggak ada, Allah ciptakan ada. Kemudian tidak ada, kemudian Allah bangkitkan menjadi ada. Kemudian manusia berpantang mati sebelum datangnya ajal. Tapi di saat ajal tiba, tidak bisa dipercepat dan gak bisa ditunda. Dan kita meyakini rupanya ada kehidupan setelah alam dunia ini, kehidupan yang kekal abadi. Makanya satu konsep kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ada kehidupan lagi setelah kehidupan alam dunia ini. Kehidupan yang kekal di abadi di akhirat nanti. Sementara umur kita laksana buah kelapa yang ada di pohon. Betul. Kayaknya satu orang yang nyaut nih, Pak. Betul. Pada lemes kayaknya ini. Betul, Bu? Coba buah kelapa sama-sama. Itu bukan maksudnya. Ntar dulu. Dahannya bisa buat apa?
Dahan kelapa bisa buat apa? Sama-sama. Dahan kelapa bisa buat apa? Daun kelapa bisa buat apa? Ketupat. Kalau di kampung saya sih daun kelapa buat kulit ketupat, bukan buat ketupat. Kulit ketupat. Lidihnya bisa buat apa? Sapu lidi. Buahnya, kulitnya bisa buat apa? Iya, alat pembersih. Tempurungnya, arang ya. Terus kelapanya, buat santan. Airnya, kelapa itu. Batangnya, batangnya itu buat alat penjaga, bisa buat jembatan, buat penjaga rumah. Terakhir akarnya bisa buat apa? Obat. Siapa yang nyaman? Iya bener, obat betul. Obat betul. Udah tahu obat apa? Obat lapar itu sih kue lebaran, akar kelapa. Akar kelapa bisa buat obat. Tahu buat obat apa? Oh iya, alhamdulillah betul ya. Tapi ada lagi satu yang belum tahu nih. Akar kelapa itu buat obat kuat. Bab kalaupun kelapa nggak ada akarnya nggak kuat. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Kayak pun kelapa. Alhamdulillah kita di sini aman. Tapi saudara-saudara kita di Palestina yang didengar suara bom, suara peluru, ya, kemudian anak yang meninggal, ayah, ibu, kerabat dan lain sebagainya. Kita doakan semoga mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, kemerdekaan, kemudian kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tentunya membantu baik melalui donasi dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Baik, kembali. Namun ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Kalau dasar hidup kita iman, cara hidup kita Islam dan tujuan hidup ihsan, semua perbuatan baik kita bernilai ibadah. Sampai duduknya kita hari ini bernilai ibadah. Berangkat kita dari rumah, kerja di kantor jadi ibadah. Tidur hukumnya mubah. Tapi kalau dasar hidup kita iman, kemudian tujuan hidup kita ihsan, niat tidur untuk ibadah, maka tidur kita pun jadi ibadah. Makanya tidur ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang bagus, ada yang gak bagus. Ya, tidur habis subuh gak bagus. Tidur habis sembahyang maghrib gak bagus. Tidur habis sholat asar juga gak bagus. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, dasar hidup iman, cara hidup Islam, tujuan hidup ihsan yaitu ibadah, maka seluruh aktivitas kita yang baik bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Jadi kembali, ya, jadi seperti pohon kelapa. Saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, maka dunia itu dalam bahasa Arab dana yadnu dunuan, dekat. Bagaimana dekatnya dunia? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumih falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Beliau tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun.
Berapa Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya? 950 tahun. Bapak mau dikasih umur 950 tahun? Waduh, ibu, dulu kita punya istri umur 25-30, masih muda, langsung pipinya 2, kanan kiri. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas udah bukan 2, selebar muka langsung pipi semua. Bagaimana 950 tahun? Malaikat bertanya, faqalu ya atwalal anbiya'i umuran, hai di antara para nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal haya, bagaimana kau rasakan hidup di alam dunia 950 tahun? Faqala Nuhun alaihissalam, Nabi Nuh menjawab, wajadtul haya kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Saya rasakan hidup di dunia ini laksana satu rumah yang punya 2 pintu. Gak satu rumah ada pintu belakang, pintu depan. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita dari pintu belakang mau ke pintu depan, cepat apa lama? Coba sama-sama, cepat apa lama? Cepat. Itu 950 tahun. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad? Kata Rasul, hasadi ummati baina sittin wa sab'in. Dipatikan umatku itu di antara 60-70. Tapi kembali umur tidak tua, tidak muda, tidak kecil. Laksana buah kelapa yang ada di pohonnya. Yang tua bisa jatuh, yang muda bisa jatuh, yang kecil bisa jatuh. Betul. Kayaknya 3 orang yang nyaut nih. Betul. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril Alaihissalam. Lalu malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, ish masyita, hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun, maka sungguhnya kau akan mati. Walaupun ini khitab ditujukan untuk Nabi Muhammad, tapi berlaku untuk kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan arti hadis ini, ishu maksitum, hiduplah sesuka kalian. Mau hidup 50 tahun silakan, 100 tahun silakan. Tapi kata malaikat Jibril kepada Muhammad, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kau akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqum bih. Dan cintailah kepada siapa saja yang kau cintai, silahkan. Tapi ingat, maka sesungguhnya kau akan berpisah kepada siapa saja yang kau cintai. Betul. 3, wa'mal masyita, kerjakan apa saja yang kau sukai. Fa innaka majziyum bih, maka sesungguhnya kau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita perbuat, kebaikan yang kita akan petik. Buruk yang kita perbuat, keburukan yang kita akan tuai. Oleh karenanya isi kehidupan kita ini dengan berbagai macam jalan keselamatan. Karena ada sebuah syair mengatakan, seorang penyair berkata, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabisi. Kau mengharap keselamatan, namun kau tidak menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Tak ubahnya laksana kapal laut yang berlayar di atas daratan. Orang mengharap selamat cuma tidak menempuh jalan keselamatan. Laksana kapal laut yang berlayar di atas daratan. Bisa kapal laut berlayar di atas daratan? Gak bisa. Kumpulnya kita ini dalam rangka sama kita mengaji, duduk untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan untuk kesahan kita punya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala pernah ditanya 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mal faridah qabla al faridah. Apa yang wajib sebelum yang wajib? Yang kedua, mal faridah ba'dal faridah. Apa yang wajib setelah yang wajib? Dan yang ketiga, mal faridah ba'dal faridah fil faridah. Mal faridah fil faridah, apa yang wajib di dalam yang wajib? 3 pertanyaan nih. Mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan. Pertanyaan pertama apa tadi? Apa yang wajib sebelum yang wajib? Pertanyaan kedua,
Apa yang wajib sesudah yang wajib. Pertanyaan ketiga, apa yang wajib di dalam yang wajib? Beliau menjawab, yang wajib sebelum yang wajib adalah al-ilmu qablal amal. Ilmu sebelum beramal. Jadi sebelum ibadah, ilmu dulu. Pelajari ilmu dulu. Ilmu sebelum beramal. Sehebat apapun kita ibadah kepada Allah, tanpa didasari oleh ilmu, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang Arab dusun pegunungan, sholat jamaah, rajin sholat jamaahnya. Karena memang orang Arab ngerti kosakata bahasa Arab, tapi nggak ngerti penafsiran karena belum ngaji begitu. Satu ketika orang ini sholat berjamaah, imam dia ada di barisan pertama, yang lain di belakang semua. Imam takbir dah, Allahu Akbar, semua ikut takbir, termasuk orang Arab Badui ini, Allahu Akbar. Imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Percis kayak terawih. Ya. Habis baca Fatihah, imam baca surah Al-Mursalat. Dari 114 surah itu ada surah Al-Mursalat. Bapak bisa lihat tuh surah Al-Mursalat. Ibu bisa lihat surah Al-Mursalat. Tadi orang Arab Badui ada di mana? Barisan keberapa? Hah? Barisan pertama. Imam baca surah Al-Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim, wal mursalati urfa. Ayat 1. Fal asifati asfa. Ayat 2. Terus sampai imam baca ayat 16. Ayat 16 bunyinya, Alam nuhlikil awwalin. Ketika imam baca alam nuhlikil awwalin, dia ada dari barisan pertama, dia terjemahin di hatinya, bukankah kami hancurkan orang-orang yang pertama? Dia sangka dia mau dihancurin nih. Gara-garanya nggak ngerti tafsir Quran. Akhirnya imam belum ruku, dia kabur ke belakang tuh. Itu ayat yang ke-6. Di belakang bukan pulang, dia takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian imam baca ayat yang ke-17. Kata imam, summa nutsbi'uhumul akhirin. Baru saja takbir, diterjemahin lagi, kemudian kami iringi, kami hancurkan orang-orang yang terbelakang. Bingung lagi dia, dari depan lari ke belakang. Padahal bukan itu. Dulu sebagian mereka orang-orang Mekah yang membangkang dibinasakan oleh Allah. Bukan orang itu. Karena dia nggak ngerti, baru takbir lari ke belakang. Belakang takbir lagi. Imam baca ayat yang ke-17, summa nutbi'uhumul akhirin, kemudian kami iringi, kami hancurkan orang-orang terbelakang. Dia kabur lagi. Dari depan kabur ke belakang, dari belakang kabur ke mana? Pulang. Ntar dulu. Dia kabur ke tengah, takbir di tengah, Allahu Akbar. Imam baca ayat yang ke-18. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Dia terjemahin lagi, demikian kami perbuat kepada mujrimin. Betul Pak? Ya. Mujrimin itu artinya orang-orang yang berbuat dosa. Ketika imam sebut mujrimin, dia keluar, bukan saya. Habis sholat orang pada nanya, Mang kenapa bukan bapak? Dia nyaut, nama saya mujrimin. Tuh. Ya Allah. Saudara, jadi al ilmu qablal amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Yang kedua, mal faridah ba'dal faridah. Apa yang wajib sesudah yang wajib? Beliau jawab, yang wajib, yang sesudah yang wajib itu ikhlas.
Ilmu sudah, ya kita wudu dengan ilmu, sholat dengan ilmu, ya ibadah dengan ilmu. Cuman ikhlas nggak ada, nggak akan diterima. Apapun ibadah yang tidak dilandasi keikhlasan nggak bakal diterima. Hingga Rasulullah SAW bersabda, akhlisu a'malakum lillah, fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Ikhlaskan amalmu semata-mata karena Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah yang di dalamnya tidak ada keikhlasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Mal faridah fil faridah. Apa yang wajib di dalam yang wajib? Apa yang wajib di dalam yang wajib? Jawabnya, yang wajib di dalam yang wajib adalah ar-raja wal khauf, adanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan supaya banyak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bab masuk surga itu dengan rahmat Allah. Siapapun kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ini kita duduk di sini, ini lagi mancing rahmat Allah. Jangan 10 rahmat kita dapat. Satu rahmat yang kita peroleh, jika satu rahmat itu ditimbang dari amalan ibadah zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan umatnya, sungguh lebih berat satu rahmat Allah. Sebab itu yang memberikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah yang kita peroleh dari Allah akan membawa kita dalam husnul khatimah. Oh, masuk surga. Insya ada tuh bacaan di samping kita ibadah, ada supaya kita mudah-mudahan bisa masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Baca itu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, mudah-mudahan kita selamat, bukan saja ya selamat di dunia, tapi di barzah sampai juga nanti di akhirat. Maka bacaan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, ada berapa hasanah? 2. Ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami di dunia hasanah. Hasanah yang pertama ilmu. Hasanah yang pertama ilmu. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami di akhirat hasanah, surga. Hasanah kedua surga. Nanti kalau kita masuk surga, tinggi kita kayak Nabi Adam 30 meter. Tingginya orang surga 30 meter. Bisa bayangin kalau di sini ada orang tingginya 30 meter, sendalnya kayak apa itu. Wajahnya yang anak laki ini seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Ibu-ibu kalau masuk surga, amin. Lemas banget kayaknya ini. Ibu kalau masuk surga itu lebih cantik daripada bidadari. Amin lagi. Lebih cantik daripada bidadari. Yes. Suami ibadah, istri ibadah, anak ibadah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali satu konsep hidup kita untuk ibadah kepada Allah, namun jadikan dasar hidup kita iman, kemudian cara hidup Islam, tujuan hidup ihsan, ibadah maksudnya, maka seluruh aktivitas kita nanti semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya, demikian gambaran kehidupan dunia, sehingga tidur itu menggambarkan bahwa ada kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Makanya ketika kita tidur kemudian kita bangun, itu menggambarkan bahwa nanti ada yang namanya hari pembangkitan.
Nah, saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sudah punya suami bisa menjalankan amanah kita sebagai suami. Amin. Kita sebagai istri bisa menjalankan amanah kita sebagai istri. Sebagai anak bisa menjalankan amanah kita kepada orang tua, yang semuanya itu masuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sebelum saya tutup. Jadi suami berat? Bah, diam aja kayaknya nih. Jadi suami berat? Berat. Jadi suami berat. Jadi istri? Kayaknya takut juga nyautnya nih. Jadi istri? Jadi istri berat nggak? Berat. Jadi suami berat, jadi istri berat. Tapi kalau didasari dengan tanda syukur kepada Allah, apapun yang berat akan jadi ringan. Betul. Jadi suami berat, jadi istri berat. Apalagi kalau istri kita gemuk, berat. Tapi apapun yang berat, kalau kita syukur akan jadi ringan. Sebagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dijamin masuk surga. Rasulullah dijamin masuk surga. Ya, tapi ketika ditanya, kenapa kau sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah, ibadahnya sampai bengkak kakinya. Rasulullah kalau ibadah sampai bengkak kakinya. Sebab kalau sholat malam Pak, habis baca Fatihah, beliau baca surah Al-Baqarah sampai selesai. Sahabat pernah ikut, ya, habis surah Al-Baqarah kata sahabat ruku dan beliau sambung lagi surah An-Nisa. An-Nisa selesai, beliau sambung lagi surah Al-Im. Makanya kakinya bengkak. Jadi karena dirinya lama. Orang surga nggak pernah mati, bakal hidup terus. Sudah tiba untuk kalian muda terus, nggak pernah tua. Enak nggak kira-kira? Hah? Iya. Ada dalam surah Al-Waqiah itu. Wazillim mamdudin wa ma'im maskubin wa fakihatin katsirah. Ada enggak? Wazillim mamdud, dan bayangan yang memanjang. Ada naungan yang memanjang. Jadi kalau orang surga menempuh satu pohon yang ada naungan di dalam surga itu, 100 tahun dia naik kendaraan belum bisa ditempuh itu naungan surga itu. Wazillim mamdud wa ma'im maskub, air yang tertuang. Ya, wa ma'im maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'ati wala mamnu'ah, dan buah-buahan yang enggak pernah putus, enggak ada habisnya. Kalau kita punya kebun ada buah-buahan itu musiman numbuhnya, tapi tidak di dalam surga. Buah-buahannya enggak pernah habis, enggak pernah terlarang di dalam mengambilnya, kapan saja boleh. Kalau kita makan makanan surga, sekali kita makan lagi, itu enaknya beda dengan yang pertama. Makin enak Pak, makin tambah terus makin enak. Allah berikan kita kekuatan 100 dalam makan, kekuatan 100 dalam begitu indahnya surga. Ya, wapaki hatin katsiratil la maqtu'ah wala mamnu'ah. Ya, kalian sehat terus, enggak pernah di surga nanti enggak ada yang sakit. Sehat terus. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di dunia ini yang didasari dengan ilmu, ya dilandasi dengan ikhlas, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah-mudahan dapat mengundang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.